Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yahrumu, dan pastinya haram al-busoku, meludah, fi masjidin, pada masjid, in bakia, kalau memang ada jirmuhu, bentuknya ya. Jadi untuk kajian fikihnya referensi kitab Fathul Mu'in masih terkait hal-hal yang berhubungan atau terkait dengan masjid ya pada kesempatan ini. Khususnya bagaimana yang barusan dikatakan, wa inna ma yarumul busaku bi masjidin in bakia jirmuhu. Haram meludah di masjid kalau memang itu nampak ya, ludahnya gitu kan ya. Jelas ada bentuknya gitu. Itu haram, hati-hati kalau haram kan dosa nantinya gitu. La inistahlaka, tidak haram inistahlaka kalau memang ludah tersebut itu bercampur lah atau hilang ya. Pinah imad madotin, pada semacam air bekas kekemur. Wasoba, dan ludah tersebut mengenai juz'an, bagian min ajzaihi, daripada bagian-bagian masjid. Jadi kalau ludahnya itu istilahnya nyampur nih sama bekas kekemur gitu ya, kan habis wudu gitu kan habis wudu tuh kekemur ya, di wudu kan kekemur tuh. Nah, kemudian tuh ada nih kayaknya ludah gitu, perasaan tuh. Bahkan kadang-kadang ada tuh orang yang kayaknya was-was tuh ya, kalau habis wudu itu mau sholatnya kudu kekoek gitu ya. Sebenarnya emang nggak kudu susah-susah gitu ya. Udah aja kalau emang ada mau buang aja, ya kalau enggak ya udah. Nah, seandainya nih dia begitu mau sholat tuh beludah, tapi ini sekali lagi ludahnya itu bercampur sama bekas kekemur ketika wudu tadi. Nah, meludahnya ini mengenai bagian daripada masjid. Nah, itu mah enggak haram. Enggak haram ya. Gitu. Karena itu mah ada campurannya. Kalau memang tadi mah jelas nampak ya hanya ludah, itu haram gitu ya. Gitu. Nah, kemudian duna hawahi ya, tidak haram juga meludah kepada semacam bagian atas masjid, genteng lah, itu nggak haram. Pokoknya dia lagi naik pohon ya di dekat masjid, pohon itu lebih tinggi daripada masjid nih, gitu. Kemudian dia meludah tuh ke masjid ya, tapi di atapnya ya, di atasnya. Nah, itu mah nggak haram, karena itu mah katakanlah masuk keluarnya gitu ya, gitu. Nggak haram itu ya, karena itu masuk luar. Nah, kemudian itu ada katanya ya pendapat ulama yang mengatakan walaupun di atas masjid juga tetap aja haram ya, walaupun tidak mengenai bagian masjid. Nah, ini jawabannya ya. Wa za'mu hurmatihi, dan
persangkaan haramnya meludah bihawai di atasnya masjid wa ilam yusib, walaupun itu tidak mengenai sean sesuatu min ajazai daripada bagian-bagian masjid, baidun itu jauh sekali ya, ghairu muawwalin ali, dan juga tidak bisa dijadikan patokan pendapat tersebut. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa tetap aja katanya walaupun di atas juga haram meludah mah karena itu masjid gitu ya. Nah ini sangat jauh dan nggak bisa dijadikan patokan. Jadi intinya mah tetap yang lebih kuat mah boleh kalau memang di atas masjid karena itu mah termasuk luar gitu ya. Kemudian waduna turobin, dan tidak haram juga meludah kepada debunya masjid. Lam yadhul yang mana tanahnya itu ya atau debunya ya enggak termasuk biwakfihi di dalam wakapan masjid. Enggak haram lagi gitu. Umpamanya meludah kepada tanah yang memang bukan termasuk wakapan masjid. Seperti gini nih. Umpamanya ya. Ada orang wakaf tanah 1000 meter. Ketika ngomongnya, ini saya wakaf tanah 1000 meter untuk ngebangun masjid. Perhatikan, untuk ngebangun masjid. Enggak. Nah yang dibangun masjid umpama yang dipakai ngebangun hanya 500 meter. Sisanya berapa? 500 meter ya. Tuh meludahkan yang 500 meter yang nggak dibangun masjid, nggak apa-apa tuh. Kalau begitu mah. Iya. Termasuk bikin WC segala apa gak boleh. Kalau begitu mah tuh. Kalau bahasanya ya untuk ngebangun masjid. Tapi kalau wakafnya gini ngomong nih. Ya saya wakaf tanah 1000 meter untuk masjid. Itu mah mau ada yang dibangun, ada yang enggak. Bahkan belum dibangun sama sekali. Udah masjid hukumnya semua. Kenapa? Nah itu mah kudu beli lagi. WC-nya begitu mah. Iya, nggak boleh itu mah. Itu misalnya belum ada bangunan juga. Ya, kudunya nggak boleh tuh. Umpamanya orang liwat sembarang ke situ, apalagi umpamanya ada motor. Umpamanya nggak tahu kan itu di bannya itu ada najis segala apa gitu ya. Ataupun perempuan lagi head nipas gitu ya, lewat. Gitu. Makanya kudu dipagar tuh. Nah yang jadi masalah kan kadang-kadang gini. Yang jelas-jelas tadinya masjid ya. Tadinya masjid jelas. Karena masjid itu dipindahin gitu. Nah itu tetap hukumnya masih masjid itu. Yang bekasnya tuh. Ya itu kan kadang-kadang ada yang dipindahnya ke belakang, ada yang ke samping ya. Begitu tuh. Ya Kak, mungkin kebayang ya ada salah satu masjid di sini yang tadinya kan dekat jasa ke jalan tuh ya. Iya, tapi sekarang mau kan jauh ke jalan ya. Bahkan kayaknya itu hampir sebagian besar tuh itu yang sekarang jadi parkiran itu bekas masjid itu. Kayaknya sebagian besar itu. Nah itu hati-hati tuh, kudu dijaga kehormatan itu, kesuciannya ya, nggak boleh sembarangan. Itu nggak boleh sendal masuk sembarangan. Kalau kecuali kalau udah diyakini najis, begitu juga dipakai parkir motor, mobil dan lain sebagainya. Gitu. Kudunya gitu ya. Iya, gitu tuh ya. Gitu kudunya hati-hati tuh ya. Itu yang istilahnya belum ada bangunan juga, yang belum dibangun juga tadi kalau emang udah bicaranya untuk masjid itu jadi masjid ya, apalagi yang tadi udah masjid tuh nggak boleh sembarangan gitu ya, hati-hati. Nah
bagaimana kalau ketikernya nih? Kila dikatakan waduna husurihi. Tidak haram kalau kepada tikernya mah. Ya. Jadi kalau meludah ke tikernya mah enggak haram. Karena tikar makan beda. Begini. Hah? Iya, tikernya di dalam masjid ini mah. Tikernya dia kalau umpamanya meludahnya langsung kemarin tek tuh. Haram. Tapi kalau ke tikar dong enggak. Nah, itu kalau memang enggak ngotorin. Iya. Jadi dasar hukum mah kalau meludahnya hanya ketika doang itu bukan ke ubin masjid ya. Itu enggak haram. Tapi nih lakin yahrumu ya haram alaiha tuh. Itu beludah di tikernya min jihati takjiriha ya karena dari sisi ngotorinnya. Jadi bukan karena meludahnya itu. Tapi karena ngotorin ya berarti kesimpulan haram aja gaji gitu aja lah. Gitu ya. Gitu ya. Hati-hati tuh. Itu kama huwa ya. Sebagaimana pendapat zohirun yang jelas tuh ya. Itu mah udah enggak diperselisihkan lagi dah. Gitu. Kemudian wajibu dan wajib ikhrajun najisin mengeluarkan najis minhu dari masjid pauron seketika ainan ya dengan kewajiban ain alaman alima kepada orang yang mengetahui bihi akan najis tersebut. Jadi wajib nih bagi orang yang pertama tahu tuh ya wajibnya wajib ain nih untuk mengeluarkan masjid untuk mengeluarkan najis atau mensucikan najis gitu aja. Aja nih. Ada orang nih ya. Katakan si Jahid. Dia emang biasanya mah ketap dia orang-orang belum datang aja dia mau udah datang duluan. Ya. Suatu ketika barang dia mau masuk masjid itu ada najis gitu. Ya di masjid itu. Nah itu bagi dia wajib ain untuk mensucikannya gitu ya. Ya ngebersihin lah dan mensucikan ya. Itu maksud ngeluarin itu maksudnya ngebersihin khususnya mensucikan gitu ya. Wajib ain. Nah bagaimana kalau sama dia nggak dibersihin, nggak disuciin? Ya karena wajib ain berarti dosa. Nah adapun kalau yang kasononya mana? Umpamanya dia tadi yang pertama itu enggak ngebersihin, enggak nyuciin najis itu ya. Kemudian ada orang kedua dan seterusnya. Nah, bagi yang orang kedua dan seterusnya itu wajib kifayah untuk ngebersihin dan nyuciin najis itu. Artinya apa? Jadi kalau dari yang orang-orang seterusnya itu enggak ada yang sama sekali mau ngebersihin, mau nyuciin ya, itu dosa semua. Tapi kalau ada salah satunya, ya berarti nggak dosa gitu. Jadi yang paling utama ini dibebankan tadi yang pertama sekali masuk. Tapi jangan gara-gara gini lah, kita mah mau masjidnya belakang aja takut gitu doang katanya. Berat ini tanggung jawabnya gitu. Gitu. Lah katanya kata si Jayat di masjid ini memang udah ada merbotnya ini, gitu kan? Yang suka ngurusin masjid apa namanya? Di sini apa namanya? Marbot ya. Iya. Ya beda-beda itu kadang-kadang merbot mah ada yang tukang mandiin mayat doang gitu ya. Beda kampung beda nama itu ya. Gitu. Nah wa in ursida walaupun sudah disiapkan liizalatihi untuk menghilangkan najis tersebut mayakumu orang yang memang ya bisa memenuhi itu biha menghilangkan najis bimaklumin ya memang sudah maklum. Jadi walaupun umpamanya memang udah ada ya udah dibentuk bahwa di masjid itu mah itu udah ada merebotnya yang selalu gitu ya untuk
ngebersihin, untuk nyuciinnya masjid, tetap aja tuh. Bagi yang pertama tadi dia datang ke masjid, masuk masjid, ada najis, itu wajib ain untuk ngilanginnya, untuk mensucikannya, gitu. Gitu ya. Itu kamak tadohu sebagaimana ya kesimpulan itlakuhum kamak tadohu sebagaimana yang sudah disimpulkan ya itlakum oleh kemutlakan para ulama tuh. Jadi kesimpulannya mah jangan karena udah ada merebot ya itu ngandalin merebot gitu aja. Pokoknya mah siapa yang dulu datang ke masjid ada najis buru-buru itu ilangin, suciin ya. Iya, bahkan dibandingkan dengan dia sholat berjamaah masih utama itu. Jadi jangan bahasanya lantar ketinggalan berjamaah itu masih lebih baik. Karena wajib sholat berjamaah kan sunnah ya. Gitu. Kemudian wayahrumu dan haram baulun kencing pihi di masjid walapin naswitostin walaupun pada semacam bokor lah gitu ya, haram tuh kencing di masjid walaupun ditadain ke bokor atau apalagi nggak malah langsung dijadiin WC ya. Nah itu tadi tergantung tanahnya. Kalau memang dari awalnya itu bahasanya untuk ngebangun masjid, nggak boleh tuh tanah tadi dipakai bikin WC sekalipun. Kalau bikin WC, beli lagi. Iya. Hah? Iya, itu dosa lah, wajib sih. Iya, tetap aja, kan dasarnya. Oh anak kecil ya, kalau anak kecil bapak nggak ada hukum dia mah. Ya paling orang tuanya yang wajib kudu itu gitu aja, gitu ya. Iya, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh, yang suka kencing di masjid tuh ya? Oh iya, itu mah. Ya makanya sebenarnya, iya makanya sebenarnya gini ya. Jadi gini nih, sebenarnya mah tuh yang udah boleh dibawa ke masjid mah sesuai dia memang udah wajib untuk diperintahkan sholat ya. Itu umur berapa? 7 tahun dan udah tamis. Udah ngerti, jadi dibilangin juga ya, jangan kencing, nggak kencing dia. Bahkan dibilangin di sini aja jangan kemana-mana ya. Iya, nurut. Tuh tamis namanya, udah 7 tahun biasanya. Adapun kalau di bawah itu kadang-kadang mah suka di sini aja jangan kemana-mana. Giliran sholat mah, wow. Tuh kadang-kadang mah, wah larian gitu ya. Di depan yang sholat gitu ya. Ya bahkan itu tadi kalau sampai itu dia kencing segala apa, itu yang dosa yang bawahnya. Ya, sebenarnya belum ada kebutuhan dari di bawah 7 tahun untuk ngebawa ke masjid. Sebab dia sholat juga belum sah tetap. Mulai sahnya itu mulai tamjiz tuh. Itu pun kalau tahu ilmunya. Kalau enggak mah di bawah itu belum. Jadi jangan sama aja kan ini bahasanya kencing, hanya kencingnya aja gitu. Atau apalagi itu ya. Asal tadi kembali kepada tanahnya ini nih, waktu wakafnya itu kalau memang dia bahasanya yang 1000 meter itu untuk ngebangun masjid, nah itu umpamanya yang 500 meter dipakai ngebangun masjid, itu yang nggak boleh tuh, tapi yang 500-nya ini boleh dijadiin WC. Sedangkan kalau ngomong bahasanya ini tanah 1000 meter untuk masjid, itu mah walaupun belum dibangun tetap nggak boleh semuanya. Iya begitu. Iya masih masjid ya. Gitu. Gitu iya, hati-hati ya. Iya, itu mah boleh nambahin ya. Nggak apa-apa tuh ya. Iya di rawa ya tuh, bisa ya. Iya dia dari belakang ya, nggak nyambung ya. Oh, iya, ya nggak apa-apa kalau bilang baru itu berarti bukan untuk itu kemaslahatan ya. Jadi bukan tadi dasar wakaf masjid bukan. Iya, iya gitu aja. Iya, ya wah. Iya. Nah, kemudian wa idkhalu na'lin dan memasukkan sendal mutanajisatin yang kena najis. Haram lah gitu. Masukin sendal yang kena najis ya.
Ya seperti upaya takut hilang nih sendal ya, dimasukin lagi, dibawa gitu ya. Nah, tapi ini mah ada syarat. Lam yakman, kalau memang tidak aman tuh. Apa? Iya, sendal itu atal bisa dari ngebasahin, ngotorin gitu ya. Ya artinya haram juga ngemasukin sendal itu ke dalam masjid kalau memang nih sendalnya itu umpamanya kotor nggak ditempatin, khawatir nanti apa namanya netes gitu ya. Iya, ngotori masjid itu. Kalau di plastik mah enggak gitu ya. Ya tapi berbahaya itu kalau memang bersentuhan sama kita, itu bisa jadi nggak sah sholat gitu ya, nempel kalau memang dibawa gitu ya. Hmm. Iya, emang godanya ke masjid mah jangan bagus-bagus sendalnya. Iya, iya, takut hilang gitu ya, biar tenang gitu. Nah kemudian waromyu nahwi kumlatin, dan melemparkan semacam kutu lah pihi di dalam masjid maitatin yang sudah mati. Apa itu? Iya. Jadi itu haram sama tuh. Mau kutu mau nyamuk sama itu. Iya, haram itu ya. Jadi pokoknya mah kalau di masjid mah kita jangan pengangguran. Ada kutu, kadang-kadang suka ada tumbila itu ya kan di zaman dulu mah ya. Iya namanya dulu, tahu nggak tumbila? Bangsat. Apa sebab disebut bangsat? Itu orang kalau digigit itu panas, makanya bangsat ya gitu ya. Tapi dicium kalau dia tidak bau. Lucu ya. Ya kayak orang ngetin kuku gitu tuh ya. Udah tahu identitas kuku itu bau, dicium juga tolong. Gitu. Jadi itu nggak boleh sembarangan deh ya. Ah, jadi pokoknya mah mau ada apa ya jadi matiin jangan. Gitu. Ya, ada nyamuk udah tepinin aja. Iya, udah ini aja digeba aja ya. Jangan diteblak ya. Ya kalau iya sama gitu ya. Iya. 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 Iya sistem serarut ya. Iya gitu. Baik ya. Itu baik itu. Jadi sengaja melemparkan. Iya. Iya, iya. Terus iya, iya. Ah, iya. Iya. Terus itu mau wali, ya itu mau baiknya begitu emang ya, ya. Itu memang tingkatan wali. Kalau kita mau seburu amat lah gitu ya. Itu mah kalau wali mah begitu emang ya. Ada, itu memang ya ada ceritanya wali kayak begitu ya. Iya, ya sebenarnya mah itu ya. Iya. Iya, itu jadi itu ya. Pokoknya di masjid mah jangan itulah. Ini kadang-kadang mah di masjid karena ya apalagi masjid itu seperti di sawah gitu karena kan ya. Itu kan banyak nyamuk tuh. Waduh, plak-plok aja gitu. Masya Allah. Itu apalagi kalau seandainya dia udahnya darah nempel terus darah juga kan itu najis kemudian bangkainya itu ya nyamuk nempel atau nggak sah sholatnya juga gitu. Ya keruan dah ini mah haram di sininya begitu ya. Ah? Eh, iya, ya benar gitu ya, begitu. Iya, iya, iya. Hati-hati ya. Itu itu mah udah jadi bangkel lah gitu ya. Nah, ternyata waktu luha tuh membunuh semacam kutu ataupun nyamuk piardihi di tanahnya masjid itu juga sama haram. Jadi pokoknya mah ngebunuhnya, ngematiinnya haram, atau ngelemparin ataupun ngebuang bangkai juga haram. Loh katanya gini mah darahnya juga sedikit seperti nyamuk. Berapa banyak sih darahnya gitu ya? Tuain kola walaupun sedikit damuha darahnya tetap pokoknya mah haram. Gitu aja. Ah, nggak apa-apa loh masjid mah.
Ya, jangan ya, sebenarnya mah nggak boleh itu yang namanya ngebunuh binatang itu pakai dibakar ya. Ya kalau mau dibunuh cara itu asal jangan dibakar gitu. Ini kadang-kadang mau, waduh, gemes iya. Iya. Itu ya. Nah, bagaimana nih kalau hanya ngelemparin doang nih? Ini mah nggak dimatiin gitu ya, ataupun dipendam hidup-hidup. Nih, itu bang apa nyamuk ataupun tadi tumbila gitu ya. Wa ma ilqauha, adapun hanya melemparkan nyamuk lah katakannya. Wa audapnu ataupun mendem pihi di masjid tuh. Ya mungkin kalau sekarang masih susah. Kalau zaman dulu kan masjidnya masih zaman Rasul kan masih pasir. Bisa dipendam ya. Yang jelas sekarang melemparin dah gitu ya. Iya. Nah, hayatan dalam keadaan hidup nih, masih hidup ini mah. Cuma digituin doang tuh ya. Dilemparin. Dia dibanting. Enggak mati enggak ya. Iya. Ya, dibuang aja gitu ya. Masih hidup. Nah, itu pazohirul patawin nawawi hiluhu. Ya kalau menurut johirnya pendapat Patawi menurut kitab Imam Nawawi Patawi ya, itu hilu halal. Tuh. Jadi kalau sebatas melemparkan atau mendem tadi semacam nyamuk lah gitu ya atau kutu itu halal. Tapi wa zahiru kalamil jawahir menurut johir kalam kitab jawahir tahrimu itu tetap haram. Bahkan wabihi ya pendapat yang haram ini soroha sudah dipertelakan, sudah dijelaskan lagi Ibnu Yunus oleh Syekh Ibnu Yunus. Jadi kalau menurut Imam Nawawi kan tadi katanya itu mah yang namanya ngebuang atau mendem semacam kutu ya di masjid kan katanya tadi halal. Tapi kalau menurut kalam kitab Jawahir itu haram. Bahkan diperkuat oleh Ibnu Yunus. Nah ini kan beda pendapat. Nah ini mana yang kuat? Yang kuat ya, walaupun Imam Nawawi itu termasuk udah ulama mutakhir ya. Sebab dia tahun 676. Tapi ternyata Ibnu Yunus lebih terakhir lagi. Berarti kesimpulannya tetap pendapat yang mengharamkan. Yang lebih kuat itu. Maksudnya mengharamkan membuang ataupun memendam semacam kutu nyamuk ya walaupun dalam keadaan hidup begitu kurang lebih ya. Nah, mungkin sementara cukup mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab ya.